Mmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Kasma, baik, terima kasih. Jadi Ibu, apa yang mau dibahas hari ini? Wah, sebenarnya Ibu ada hal yang cukup mengganggu belakangan ini terkait dengan, siswa saya. Jadi Oh, ada beberapa siswa itu selalu datang terlambat ke sekolah. Kebetulan, saya di kelasnya itu kan jam pertama ya, Bu. Jadi ini terjadi setiap ini ya, hampir setiap kali saya masuk di kelasnya, selalu terlambat. Dan sebenarnya ini, mmm, membuat saya mulai khawatir sebenarnya dengan keterlambatannya yang sudah sering. hmm, jadi ini mengenai keterlambatan dari siswa Ibu. Baik Bu, saya mengerti sebagai seorang guru juga. Nah, menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi penyebab sehingga siswa itu terlambat ke sekolah? Kalau penyebab pastinya sih saya belum benar-benar tahu, Bu. Cuma saya menduga, mungkin ada masalah di rumah atau mungkin sebenarnya memang siswa itu tidak terlalu ini ya, memprioritaskan sekolah. Ya menurut saya mungkin seperti itu sih, Bu. Hmm, Sangat menarik ya, Ibu. Kira-kira kalau begitu dalam situasi seperti itu, apakah Ibu sudah pernah berkomunikasi langsung dengan peserta didik yang terlambat? Kalau itu sih, Bu, sudah pernah, saya pernah ya, menegurnya dan sempat berbicara, menanyakan kenapa terlambat hari ini dan alasannya itu ya seperti, siswa-siswa yang lain biasanya kalau terlambat alasannya ya karena terlambat bangun katanya. Ya seperti itu sih, Bu. Artinya saya baru melakukan sebatas itu saja, hanya menanyakan kenapa, kenapa bisa seperti itu. Kemudian, setelah itu sebenarnya, siswa itu sudah berjanji kalau dia tidak akan datang terlambat lagi. Tapi ternyata kenyataannya pas saya masuk di kelas berikutnya, pada pertemuan berikutnya, terlambat lagi, Bu. Hmm, Seperti itu ya. Jadi Ibu, em, dalam situasi yang seperti itu, kira-kira menurut Ibu apa langkah pertama yang harus Ibu lakukan? Mungkin ya mungkin saya perlu meluangkan waktu barangkali ya, Bu. Perlu meluangkan waktu untuk, betul-betul bisa bisa ini ya, bisa berbicara mungkin lebih lebih tenang karena kan selama ini sebenarnya, saya melakukan itu di kelas ya ketika terlambat, saya menanyakan kenapa, ya hanya sebatas itu saja. Karena terus terang Bu, kalau misalnya saya mau bahas lebih lanjut, eee saya merasa bahwa saya itu merugikan juga, siswa-siswa yang lain yang mau belajar. Nah, sementara Ya. kalau saya iya, maksudnya komunikasi lagi kenapa-kenapa dan seterusnya, mungkin itu akan menyita waktu yang banyak. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Kalau saya membahas ini terlalu dalam, eee, itu akan menyita waktu yang banyak dan pembelajaran juga tidak akan berjalan. Ya, seperti itu sih, Bu. Oh iya, itu adalah langkah yang bagus dari Ibu. Em, jadi di sini butuh pendekatan memang ini ya, secara pribadi, personal, agar tidak Iya. menyita waktu dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu,
dalam situasi seperti ini, misalnya ya, kita Iya. menggunakan, pendekatan personal. Kira-kira, apa saja pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada Mhm. peserta didik dalam situasi, yang sering terlambat ke sekolah? Mungkin mungkin saya perlu menanyakan dengan cara yang lebih empatik lagi ya, Ibu, tentang alasan kenapa terlambat. Ya mungkin bisa berbicara dengan lebih baik lagi, dengan lebih tenang dalam situasi yang lebih tenang juga, dan mungkin saya bisa memulai untuk menanyakan, eee, sebenarnya apa sih kesulitannya ya? Apa yang membuatnya dia kesulitan untuk datang tepat waktu ke sekolah? Nah, kemudian mungkin saya juga bisa menyampaikan, sekiranya ada yang bisa Ibu bantu supaya bagaimana ya, supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah. Ya, seperti itu mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan, Ibu. Dan mungkin ya lebih ini ya, percakapannya lebih ini lagi, mungkin, berdua saja tanpa mungkin berbicara ya di depan teman-temannya seperti dalam kelas, mungkin seperti itu, Iya, Bu. eee, ya seperti itu menurut Ibu itu adalah pendekatan yang luar biasa, lebih terbuka kepada peserta didik, Mhm. kita lebih memahami. Kemudian di sini Bu, kira-kira, bagaimana rencana Ibu untuk mendukung, siswa tersebut, siswa yang artinya sering terlambat ke sekolah? Apalagi di jam pertama ya, Bu? Iya, jam pertama, jadi jam Iya, saya itu jam pertama dan ya selalu terlambat. jadi rencana Ibu untuk mendukung siswa tersebut dari pendekatan-pendekatan, dari pertanyaan-pertanyaan, dari situasinya, kira-kira, rencana Ibu untuk mendukung. Mungkin saya akan ini ya, mungkin mencoba ya membuat, kesepakatan, misalnya, jika dia bisa datang tepat waktu, saya mungkin bisa memberikan semacam apa ya, apresiasi ketika dia bisa datang, eee, hadir tanpa terlambat, mungkin selama 1 minggu penuh dia tidak terlambat, saya bisa memberikan apresiasi barangkali atau semacam dukunganlah terhadap, anak tersebut. Oke ya, Ya, itu itu mungkin, adalah Ibu. ya ide yang sangat bagus, Ibu. Iya. Lalu, mmm, bagaimana Ibu bisa memantau perubahan, dari peserta didik yang sering terlambat itu, yang ke sekolah di jam pertama, bagaimana cara Ibu bisa memantau perubahan, dari peserta didik itu? Kira-kira bagaimana, Oke. Bu? Mungkin saya bisa ini ya, mengecek kehadirannya setiap hari dalam waktu 1 pekan itu, kemudian memberikan juga semacam ini ya, semacam apa ya, feedback secara langsung kepada anak tersebut ketika misalnya, oh dia sudah betul-betul datang, lebih awal, tidak terlambat lagi. Jadi ya seperti itu mungkin Bu, saya bisa mengecek kehadirannya, betul-betulkah dia sudah datang lebih awal atau apakah dia masih terlambat. Iya, seperti itu, Ibu. Terima kasih, Bu. Itu adalah cara yang sangat, bagus yang Ibu terapkan untuk, perubahan memantau perubahan, pada peserta didik yang sering terlambat. Eee, dengan rencana ini tentu mempunyai banyak tantangan, tentu adalah tantangannya. Iya. Jadi kira-kira, apa yang menjadi tantangan dalam menjalankan rencana, Ibu yang akan diterapkan? Kalau tantangan tentunya banyak sekali ya, Ibu. Mulai dari tadi yang, mengecek kehadirannya saja setiap hari, itu juga sudah menjadi tantangan sebenarnya buat saya, karena itu membutuhkan juga, tenaga ekstra ya untuk memastikan kehadirannya, selain kita juga, menjalankan kewajiban kita ya untuk mengajar di kelas-kelas lain. Kemudian tantangan berikutnya,
pastinya adalah bagaimana supaya ini bisa konsisten ya. Bagaimana saya bisa konsisten, terutama sebenarnya jika ternyata ya anak ini punya masalah yang lebih kompleks dari apa yang saya kira. Jadi mungkin dia punya permasalahan yang lebih kompleks. Saya kira ini juga menjadi tantangan bagaimana supaya saya bisa menghadapi hal tersebut, bagaimana bisa mengantisipasi hal tersebut. Iya, begitu Ibu. Oh ya, jadi benar yang dikatakan Ibu, bahwa konsisten menjadi salah satu dari, sekian banyak tantangan yang ada. Jadi, di sini bagaimana cara Ibu, agar bisa menjaga motivasi untuk, konsisten ini bisa terus dilakukan secara, terus-menerus? Kira-kira seperti apa Ibu untuk menjaga konsisten yang Ibu terapkan? Untuk menjaga konsistensi atau menjaga motivasi, mungkin saya perlu mengingat kembali ya, peran saya juga sebagai seorang pendidik, Ya, tentunya harus selalu ya memperhatikan bagaimana perkembangan, siswa-siswa saya, dan ya, dengan memperhatikan seperti hal yang tadi ya, dengan, siswa-siswa yang terlambat, saya berusaha, bagaimana supaya anak tersebut, tidak terlambat lagi. Saya kira itu bagian dari peran saya untuk, bagaimana ya supaya siswa tersebut bisa lebih berkembang mungkin. Karena bisa jadi, dengan ada permasalahan sedikit saja yang menyebabkan, siswa tersebut tidak bisa datang ya tepat waktu. Ketika bisa, terselesaikan, tentu saja itu, eee, merupakan, apa ya, itu membuat saya juga sebagai seorang guru tentunya merasa ini ya, saya bisa menjalankan tugas saya, membantu siswa saya, bagaimana supaya dia bisa lebih baik lagi ya. Bagaimana supaya adalah perubahan yang terjadi pada dirinya. Jadi, ya mungkin seperti itu sih, Bu. ya, luar biasa dari cara Ibu untuk menjaga konsisten secara terus-menerus yang akan diterapkan di sekolah tentunya. Eh, jadi kira-kira selanjutnya langkah apa yang akan Ibu lakukan ataukah umpan balik setelah menjaga konsisten yang tadi yang Ibu terapkan? Oh iya, Apa yang insya selanjutnya? Allah iya, insya Allah saya akan segera mengajak, siswa tersebut untuk segera berbicara ya, berbicara secara pribadi dan mungkin di ruangan yang lain ya, ruangan yang lebih ini, bagaimana supaya siswa tersebut bisa mengungkapkan, mungkin ada permasalahan yang dia hadapi. Jadi intinya saya akan berusaha ya mencoba untuk menggali lebih dalam, kira-kira apa permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu, kenapa selalu terlambat. Dan setelah saya tahu, faktor apa yang menyebabkan sehingga, anak tersebut selalu datang terlambat, setelah itu mungkin saya akan ini ya, memonitor, perkembangannya bagaimana, ada jika progresnya, apakah setelah Iya kami betul. nanti berbicara, kemudian ada solusi, apakah dia bisa menerapkan, hal tersebut, dan setelah mendapatkan solusi itu, bisakah dia mampu untuk, tetap konsisten juga ya, berusaha misalnya untuk, datang lebih awal ke sekolah, ya. Jadi Iya, saya akan berusaha memonitor ini progresnya nanti, Bu. iya. Langkah yang sangat bagus dan luar biasa yang diterapkan oleh Ibu. Jadi di sini langkah konkret yang diterapkan oleh Ibu, saya sangat percaya bahwa dan saya yakin bahwa semoga dari rencana yang Ibu terapkan, semoga Mhm. bisa membuat peserta didik yang awalnya terlambat di jam pertama Ibu, semoga tidak lagi terlambat. Apalagi ada kesepakatan kelas yang tadi Ibu
paparkan dari solusi itu. Ya Ya, terima kasih Bu atas komitmen ya, yang Ibu sampaikan. ya. Salam Terima kasih bahagia. juga Terima kasih juga Ibu atas bincang-bincangnya hari ini. Saya rasa ini sangat membantu ya, karena tadinya itu saya merasa bagaimana ya, betul-betul ini mengatasi siswa itu juga sebenarnya memang membutuhkan waktu ya. Di lain sisi kita ingin tetap menjalankan kewajiban kita juga ya untuk pembelajaran di kelas. Di Ya, sisi betul. lain ada juga ya siswa yang memang mungkin betul-betul perlu ya untuk dibantu sebenarnya. Iya, Perlu betul Ibu. kita perlu perhatian yang lebih ekstra ya sebenarnya ya. Jadi Ya, ya disitulah kita sebagai seorang guru mungkin bagaimana ya supaya betul-betul bisa mendidik bukan hanya sekedar ini mentransfer ilmu ya ke siswa tapi ya, betul-betul betul Ibu. mendidik Ya, siswa-siswa kita ya. Oke, terima kasih betul. banyak ya Bu atas panduannya hari ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Kasma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Neni, Bagaimana kabarnya hari ini Bu? alhamdulillah baik, sehat walafiat, dengan penuh semangat, merasa senang. Alhamdulillah. Oke, senang bertemu dengan Ibu lagi hari ini. Eh, Kira-kira untuk pertemuan kita saat ini, apa yang ingin Ibu sampaikan? Oh iya, betul sekali Ibu, untuk pertemuan kali ini, ada memang yang ingin saya sampaikan, eee, mengenai, permasalahan yang saya hadapi di kelas. Di kelas biasa pada saat saya mengajar, terkadang saya melihat, ada beberapa siswa yang bolos, bosan, terus, merasa tidak betah berada di kelas. Nah, inilah yang ingin saya capai, artinya tujuan yang ingin saya capai, ingin menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, dan kondusif, sehingga, para peserta didik bisa, betah berada di kelas. Oh, begitu ya Ibu. Tujuan yang sangat bagus ya memang untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif juga bagi siswa-siswa kita. Hmm, Permasalahan yang Ibu hadapi tadi terkait dengan ini ya, ada beberapa siswa yang bolos, ada yang mengantuk, kemudian ada yang Ya, bosan ya, betul. Iya, kemudian ya ada yang merasa tidak betah ya ketika belajar di mata pelajaran Ibu ya. iya betul sekali, Oke, Bu. mhm. Kira-kira menurut Ibu kenapa ya, siswa itu kok bisa bolos atau kenapa siswa itu bisa bosan? Dan juga mengantuk serta tidak betah di kelas ketika ibu mengajar. Kira-kira apa ya? Iya, jadi ini yang menjadi, kadang muncul di pemikiran saya, kenapa kira-kira saat saya mengajar, sebagian dari siswa saya ada yang bolos, ada yang merasa bosan, dan merasa tidak betah berada di kelas, ketika pembelajaran, sedang berlangsung. Jujur saja Ibu, untuk Mhm, di mapel saya memang ada beberapa kelas, yang dijadwalkan di jam-jam terakhir. mhm, Dengan kata lain bahwa di jam-jam terakhir itu merupakan, iya, jam-jam rawan, rawan mengantuk. Nah, mungkin iya, itulah salah betul, satu penyebabnya. mhm. Iya, benar sekali ya, Bu, jam-jam terakhir memang, ya biasa terjadi hal seperti itu, apalagi mata pelajaran Ibu, mata pelajaran eksak ya.
Iya. Ya, biasa memang terjadi ya, Bu. Itu memang rawan di jam-jam terakhir. Biasanya siswa sih sudah tidak fokus lagi, sulit ya untuk membuat mereka fokus. Menurut Ibu, kira-kira tindakan apa yang bisa Ibu lakukan ketika jam terakhir itu supaya siswa tidak merasa bosan lagi berada di kelas, sehingga siswa juga tidak punya keinginan untuk bolos. Kemudian bagaimana supaya siswa kita itu tetap merasa betah ketika berada di kelas mengikuti pembelajaran, Ibu? Jadi, adapun yang biasa saya lakukan di kelas untuk siswa yang mengalami sering bolos, Mhm. bosan, tidak betah di kelas, Iya. langkah pertama yang saya ambil adalah menyemangati dan memotivasi peserta didik. Hmm. Langkah pertama. Oke, jadi menurut Ibu, eh, apakah pemberian motivasi dan semangat yang Ibu lakukan itu, apakah kira-kira cukup untuk menumbuhkan rasa tidak bosan kepada siswa tersebut? Ya, bagaimana ya? Eh, Mungkin Ibu untuk pemberian motivasi dengan semangat, mungkin kayaknya tidak cukup. Hmm. Maka dari itu timbul di pemikiran saya untuk Mohon maaf, melakukan Bu. pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan kata lain, untuk pembelajaran berdiferensiasi, Hmm. saya berusaha menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, yang mudah didapatkan di lingkungan sekolah, sama yang relevan dengan materi yang akan saya ajarkan. Apalagi di jam-jam rawan ini banyak yang mengantuk. Salah satu teknik yang saya berikan adalah memberi kesempatan kepada peserta Hmm. didik untuk membahas sukanya. Mungkin dengan cara itu bisa lebih fresh lagi eh, untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oh iya Ibu, kadang saya juga berpikir bahwa em, kayaknya efektif juga bisa kita Iya. lakukan ice breaking ya Bu, ya ice breaking. Hmm. Jadi ice Iya, iya, breaking iya. itu kadang saya lakukan di awal Mhm. di proses pembelajaran, kadang di Iya. tengah-tengah ya, dan di akhir. Karena kalau di awal saja, biasanya Iya. ini di kegiatan pembelajaran ini saya pantau siswanya itu banyak nih yang mengantuk. Maka dari Hmm. itu saya lagi ice breaking supaya lebih fresh lagi, lebih segar dan lebih Iya. artinya tidak tegang lagi mengikuti proses Mhm. pembelajaran. Rasa kantuknya yang Oke. semula-mula Iya. parah akan lebih baik lagi. Kemudian di Oke. sini Mhm. terkait media yang saya berikan itu sesuai dengan bahan ajar. Bahan ajarnya itu bervariasi. Kadang ada video, artinya Mhm. peserta didik bisa menonton supaya tidak Iya. bosan. Tapi menontonnya itu bukan menonton sembarang, terkait Mhm. dengan materi yang saya berikan. Mungkin seperti itu selain dari pemberian semangat dan Iya. motivasi. Iya, Oke. seperti Iya, jadi menurut Ibu, Ibu akan melakukan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menampilkannya dalam media, bisa dalam bentuk video ya. iya, Kemudian berikutnya tadi akan melakukan ice breaking juga ya, bukan hanya di iya, awal, di tengah, bahkan di akhir ya, sehingga bisa membuat siswanya merasa lebih nyaman. iya, Saya kira, hal yang tadi Ibu sampaikan itu
Iya, bisa menumbuhkan ya semangat belajar siswa kita. Selanjutnya, menurut Ibu kira-kira komitmen apa ya ke depannya nanti sehingga, mmm, siswa bisa tetap, dipertahankan ya semangat belajarnya. Jadi selalu setia untuk mengikuti pembelajaran Ibu dan selalu bersemangat. Kira-kira komitmen apa Ibu? Terima kasih kembali Ibu. Jadi berbicara tentang komitmen, wah ini menjadi salah satu tantangan kita sebagai guru Mhm, untuk bisa mempertahankan komitmen yang sebelumnya yang sudah kita buat. iya, Jadi adapun komitmen yang akan saya lakukan adalah berusaha menerapkan mhm, secara kontinu atau iya, secara menerus dari media-media yang sudah saya buat, media yang bervariasi, yang mudah didapatkan di lingkungan sekolah. Selain itu, yang saya terapkan mhm, adalah yang tadi ice breaking. Ice breaking-nya itu yang akan saya lakukan adalah bukan ice mhm, breaking yang terus-menerus itu saja. Artinya mhm, satu ice breaking itu terus, bukan. Jadi di sini cara saya adalah berusaha untuk memberi giliran kepada para peserta didik. Jadi untuk yang peserta didik yang diberi kesempatan untuk pertemuan ini yang iya, sudah ice breaking akan mhm, eh, menunjuk temannya yang akan melakukan mhm, ice breaking di pertemuan selanjutnya dengan iya, catatan bahwa ice breaking yang dilakukan berbeda dari ini mhm, ice breaking temannya tadi ya mungkin oke. seperti itu komitmen yang akan saya lakukan, yang akan saya terapkan. Iya, menarik sekali, apalagi dengan ice breaking-nya tadi ya, Bu. Saya kira pastinya seru-seruan ya di kelas karena setelah siswa yang satu, siswa ini menunjuk lagi siswa yang lain dengan ice breaking yang berbeda. Ya, saya kira bagus sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Namun kira-kira, siapa yang bisa membantu Ibu, untuk menjaga komitmen yang sudah Ibu akan lakukan? Oh ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Eh, Tidak sampai di pikiran saya bahwa dengan siapa saya Iya, akan melakukan komitmen itu. Ya, Eh, jadi ini menimbulkan berpikir lagi kembali. Kira-kira mhm, dengan siapa saya akan menemani eh, untuk mencapai komitmen, untuk berkomitmen. Ya, kalau dipikir-pikir untuk mempertahankan komitmen dengan siapa iya, kita berkomitmen, tentunya dengan semua pihak yang ada di sekolah, peserta didik, rekan iya, sejawat, tentunya juga mendapat dukungan dari Bapak Kepala UPT, eh, mhm, itu mungkin iya, komitmen dari rekan sejawat juga ini dengan adanya komitmen kita bisa saling bertukar pikiran mhm, bagaimana metode kita, bagaimana pembelajaran kita di kelas sehingga kita bisa menerapkan metode-metode yang menarik dari rekan sejawat kita ataukah dari peserta didik itu kita bisa bertanya apa saja yang menjadi kebutuhan mhm, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, nyaman, dan kondusif. iya. Mungkin ya seperti itu, Bu. Iya, saya kira dengan dukungan semua pihak ya yang ada di sekolah itu bisa membantu kita untuk menjaga komitmen yang sudah kita ini ya. Ya, Bagus sekali Bu, saya kira yang sudah Ibu sampaikan tadi sangat bagus dan saya pun yakin, Ibu akan bisa mencapai tujuan Ibu, kemudian bisa mensukseskan anak-anak sehingga, bisa tetap selalu ya merasa senang dan nyaman ketika belajar, ya meskipun tadi di jam-jam terakhir ya Bu. ya.
Terima kasih atas Ibu sudah yakin kepada saya. Semoga ini membuat saya lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk menerapkan pendekatan-pendekatan berdiferensiasi, menyemangati siswa agar tidak seperti terjadi dari kemarin-kemarin, ada mian tidur, Iya. mengantuk sampai-sampai ada mian tidur, iya, di jam Iya. pelajaran saya. Ya, terima kasih Ibu Iya. atas arahannya. Ya, alhamdulillah kalau Ibu sudah ini ya mendapatkan hasil dari perbincangan kita hari ini. Dan semangat terus ya Ibu. Jadi kita sebagai pendidik ya harus selalu bersemangat untuk mendidik anak-anak kita, mendidik anak-anak bangsa ya. Iya, ya kita harus selalu bersemangat untuk masa depan pemimpin bangsa. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga Ibu.